Menurut data UNICEF, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 dan tekanan diastolik lebih dari 90. Pada kehamilan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hipertensi kronik, yaitu hipertensi yang muncul sebelum usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua hipertensi gestasional, yaitu hipertensi uang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Tanpa disertai protein dalam urin dan tidak ada kelainan pada pemeriksaan lab darah dan biokimia. Lalu apa itu preeklamsia? Definisi preeklamsia adalah hipertensi yang muncul setelah 20 minggu usia kehamilan disertai salah satu gejala berikut. Yang pertama adalah protein urea, yaitu protein yang ditemukan dalam urin. Normalnya protein tidak terdapat dalam air seni. Selanjutnya adalah gangguan pada organ. Yang pertama adalah gangguan pada ginjal, yang diketahui dari peningkatan serum kreatinin pada hasil lab. Yang kedua adalah gangguan hati atau liver dengan tanda-tanda peningkatan GPP, nyeri perut dan adanya sindroma HLLP. Berikutnya adalah gangguan saraf berupa bisa kejang pada eklamsia, perubahan status mental dan kesadaran, kebutaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah gangguan fungsi dan jumlah darah, terjadi trombositopenia, hemolisis atau pecahnya sel-sel darah. Yang terakhir adalah gangguan plasenta atau pertumbuhan janin. Pada kondisi yang semakin buruk, preeklamsia dapat menjadi eklamsia dan menyebabkan kematian bagi ibu dan janin. Lalu, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana sih preeklamsia ini? Mengapa preeklamsia bisa terjadi? Penyebab terjadinya preeklamsia masih belum dapat dijelaskan dengan pasti. Perjalanan penyakit pada preeklamsia dimulai dengan adanya stres oksidatif, faktor imunitas, genetik dan banyak faktor lainnya yang kemudian menyebabkan gangguan pada perkembangan plasenta. Pada kondisi normal, salah satu pembuluh darah dalam rahim yaitu arteri spiralis mengalami dilatasi sampai 10 kali dari ukuran aslinya, dan berkembang menjadi arteri uteroplasenta yang berperan penting dalam aliran darah antara ibu dan janin. Tetapi pada kondisi preeklamsia arteri uteroplasenta ini menjadi kaku dan sempit sehingga aliran darah antara ibu dan janin tidak optimal. Kondisi tersebut juga menyebabkan respon mediator inflamasi dan faktor beracun untuk sel, yaitu faktor sitotoksik ke dalam sirkulasi darah ibu. Protein tersebut memicu terjadinya gangguan fungsi sel yang melapisi dinding dalam pembuluh darah atau yang kita sebut sebagai disfungsi endotel. Disfungsi endotel akan menyebabkan vasokontriksi dan menyebabkan hipertensi, kemudian protein urea serta gangguan fungsi organ. Gangguan fungsi organ tersebut berupa gangguan fungsi ginjal, gangguan liver atau hati, gangguan saraf dan otak, edema paru atau penumpukan cairan di paru, gangguan komponen dalam darah ibu serta gangguan perkembangan plasenta dan pertumbuhan janin dalam rahim. Siapa saja yang memiliki resiko menderita preeklamsia? Yang pertama, ibu yang memiliki riwayat preeklamsia sebelumnya. Kedua, ibu dengan kehamilan pertama. Yang ketiga, ibu dengan kehamilan janin kembar. Keempat, usia ibu saat hamil lebih dari 35 tahun. Kelima, ibu dengan riwayat keluarga preeklamsia. Dan ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit medis seperti diabetes mellitus gestasional atau penyakit kencing manis masa kehamilan, hipertensi kronis, SLE atau lupus, obesitas atau kegemukan dan gangguan ginjal kronik. Lalu, bagaimana ibu hamil dapat mengatasi preeklamsia? Ibu hamil tidak perlu takut, preeklamsia dapat diprediksi dan dicegah. Begini caranya. Ibu hamil wajib memeriksakan dirinya ke dokter atau bidan sejak awal kehamilan di trimester pertama untuk mendapatkan pemeriksaan antenatal care rutin hingga setelah persalinan dan masa nifas. Ibu hamil dengan resiko preeklamsia akan diberi beberapa obat-obatan yang harus diminum rutin sesuai anjuran dari dokter. Kerjasama yang baik antara ibu hamil dan dokter atau bidan adalah kunci pencegahan preeklamsia. Cegah preeklamsia sedini mungkin dengan Sipamula, screening preeklamsia pada kehamilan muda. Dan stop menganggap preeklamsia ringan. Sekian video animasi tentang preeklamsia dari saya Nurfaidah Ilyas.
Peserta Latsar BKPSDMA Kabupaten Sinjai Angkatan ke-4 tahun 2023.